Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat geografi, hari ini kita akan membahas garis besar materi KSM Geografi tahun 2022. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman geografi untuk mengikuti KSM Geografi. Yang pertama kita bahas adalah materi pengetahuan dasar geografi. Di sini materinya seperti yang kita ketahui membahas ruang lingkup. Nah, soalnya itu bisa dalam bentuk definisi geografi menurut ahli, definisi geografi menurut lembaga tertentu, definisi geografi menurut seminar, maupun sejarah perkembangan geografi. Jadi ada dua ya di sini ada definisi dan sejarah. Nah, sejarahnya ini bisa pengertian geografi menurut pakar serta sejarah perkembangannya dari klasik hingga modern. Selanjutnya ada konsep geografi. Di sini ada 10 konsep ya, seperti lokasi dan teman-temannya. Objek geografi ya, ada dua. Ada objek material, ada objek formal. Prinsip geografi, ada 4 prinsip ya. Ada deskripsi, interrelasi, persebaran, dan prinsip-prinsip lainnya. Ada aspek geografi nih, ada dua. Aspek fisik dan sosial. Pendekatan ada 3 ya. Oke, itu untuk soal nomor 1 nih. Selanjutnya peta. Ya biasa ya, membahas tentang jenis peta ya. Secara umum kan ada dua ya, ada peta umum, ada peta khusus. Namun dibalik berdasarkan kegunaannya itu ada juga peta berdasarkan skala. Jadi kamu harus dapat membedakannya. Terus ada juga elemen peta atau komponen peta, seperti judul, legenda, insert peta, skala, dan lain-lain. Mungkin nanti ada perhitungan tentang skala soalnya, atau tentang insert peta, dan lain-lain. Selanjutnya simbol, oke. Legenda peta, skala peta, ya ini biasanya berupa perhitungan, dan jenis-jenis skala. Konvensi peta, oke itu ya, untuk materi peta. Nah, di sini juga biasanya ada materi tentang kontur gitu ya, menghitung kontur interval, menghitung kemiringan lereng, dan lain-lain. Selanjutnya untuk iklim dan perubahan iklim, itu membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, gerak udara, bencana meteorologi, klasifikasi iklim di dunia, ya seperti Junghun, Köppen, dan lain-lain, pemanasan global, dan dampaknya, dan observasi meteorologi. Nah, observasi ini biasanya bagaimana cara menggunakan suatu alat meteorologi untuk mengamati suatu fenomena meteorologi. Oke, materi selanjutnya ada bencana, mitigasi, dan adaptasi. Nah, tentu yang soal yang sering muncul itu adalah pengantar kebencanaan, jenis-jenis bencana, sebaran daerah rawan bencana, usaha pengurangan risiko, dan dampak dari bencana. Selanjutnya materi sumber daya alam, ya pengantar sumber daya alam galian, sumber daya air dan lautan, sumber daya biotik, dan energi terbarukan atau EBT. Nah, ini yang paling sering keluar nih. Energi terbarukan apa yang paling banyak digunakan hari ini dan paling potensial. Kayak gitu ya soalnya. Terus ada juga pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ini geografi lingkungan, berarti membahas tentang pengantarnya juga, air dan udara, baku mutu lingkungan, keanekaragaman hayati atau biodiversity, manajemen lingkungan global, implementasi pembangunan berkelanjutan. Dari geomorfologi dan penggunaan lahan, topik-topiknya ada pengantarnya, terus ada vulkanik, bentang alam struktural ya, vulkanik berarti gunung api, struktural aktivitas lempeng atau tektonik, fluvial aktivitas curah hujan, kars daerah kapur, eolian angin, pantai dan delta ya, berarti daerah pantai, glasial es bawah laut, marin, geomorfologi regional atau kawasan. Jadi bagaimana geomorfologi di masing-masing kawasan dunia. Bisa jadi di Asia, Eropa, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman harus mampu nih menganalisis apa aja bentuk bentang alam vulkanik, apa aja bentuk alam struktural, fluvial, kars. Misalnya kayak di sini ada dolin, ada polje. Nah, di sini teman-teman harus dapat membedakannya, ada stalaktit, ada stalagmit, eolian. Nah, di sini harus dapat juga membedakannya. Oke, kita masuk materi berikutnya, ada geografi pertanian dan permasalahan pangan. Di sini biasanya membahas tentang kelaparan, pertanian, faktor pertanian, tanah, tipe pertanian, pola pertanian dunia, dan permasalahan pangan dunia. Di sini kalau kita lihat tanah ini biasanya yang ditanyakan adalah faktor pembentuk tanah ditambah dengan jenis tanah, yaitu yang paling sering keluar. Serta konservasi tanah ya, ada 3 di bagian tanah ini. Kalau untuk permasalahan pangan itu berkaitan dengan kelaparan di dunia, apa aja kasus-kasusnya, nah nanti bisa dicari. Selanjutnya ini ada prospek masalah K. Selanjutnya adalah kependudukan atau demografi. Di sini membahas pengantarnya, sumber data kependudukan,
perspektif demografi, kelahiran, kematian, mobilitas, masalah kependudukan, dan solusinya. Selanjutnya untuk geografi ekonomi, yaitu membahas tentang pengantar geografi ekonomi, aktivitas ekonomi di berbagai negara dunia, industri. Nah, juga ada membahas tentang tingkatan kegiatan ekonomi, mulai dari primer, sekunder, tersier, dan lain-lain, perdagangan, transportasi, wisata. Nah, wisata ini bisa jadi jenis-jenis pariwisata, ideologi dalam ekonomi, globalisasi ekonomi. Nah, di sini juga membahas bagaimana pengaruh dari kegiatan pariwisata terhadap pendapatan ya. Ekonomi nasional, regional, dunia, ada organisasi ekonomi dunia dan korporasi global, karakteristik perekonomian negara dunia, model dan teori geografi ekonomi. Selanjutnya untuk geografi kota, yaitu membahas pengantar geografi kota dan perencanaan kota. Perkotaan bisa jadi dari jenis kota dan perkembangannya, pengelolaan kota dan kota-kota unik dunia. Nah, selanjutnya ada geografi budaya dan identitas region, membahas pengantar geografi budaya dan identitas region, ras dan budaya manusia, adaptasi manusia di berbagai belahan dunia. Nah, ada juga materi penginderaan jauh, itu konsep penginderaan jauh. Tentu di sini yang paling dominannya adalah komponen ya. Komponen penginderaan jauh, unsur interpretasi citra, kegunaan penginderaan jauh nih di berbagai bidang. Terus ada juga nama-nama satelitnya juga bisa dicari. Terus tata kelola dan lembaga penginderaan jauh. Selanjutnya ada SIG ya, prinsip sistem informasi geografi, sumber data dan basis datanya, pemanfaatan SIG.